Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo ya kemarin di saat menghadiri acara Munas PKS yang ke-6, dalam pidatonya ya Prabowo mengaku bahwa tidak memiliki dendam kepada Anies Baswedan dalam Pilpres kemarin 2024 yang dulu didukung oleh PKS. Jadi Prabowo ini mulai mengungkit lagi di mana Anies Baswedan dulu pernah memberi nilai kepada Kementerian Pertahanan 11 dari 100. Karena pemberian nilai dari Anies 11 dari 100 kepada Prabowo justru membuat Prabowo menang, sehingga emak-emak akhirnya memilih Prabowo. Begitulah pengakuan Prabowo. Sama Anies enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue enggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. 2 kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Ya politik seperti itu. Nah, publik menilai bahwa Prabowo sudah mulai menggeser dari Jokowi, di mana dulu Prabowo ya selalu mengeluk-elukan Jokowi sampai mengharapkan hidup Jokowi. Nah, kali ini ya di acara Munas PKS kelihatan sangat berbeda sekali dengan mengatakan sebenarnya Anies Baswedan yang bantu kemenangan saat Pilpres 2024. Jadi netizen menilai ya Prabowo tidak mau mengakui kalau kemenangan di Pilpres 2024 atas bantuan Jokowi. Justru statement Prabowo ini akan membuat termul atau pemuja Jokowi semakin panas ya di sosial media. Dan tidak hanya itu saja ya, Prabowo menyindir Jokowi di mana dia mengatakan sangat kaget ya setelah mengambil alih pemerintah dari Jokowi, tidak menduga parahnya korupsi di era Jokowi. Jadi lagi-lagi ini Prabowo menyindir pemerintah Jokowi bahwa begitu parahnya korupsi di era Jokowi, sehingga di pemerintah Prabowo sekarang Prabowo harus mencuci piring kotor Jokowi, memberantaskan korupsi. Jadi di era Jokowi kita tahu bahwa korupsi dilindungi, dijadikan sandera oleh Jokowi supaya mereka patuh terhadap perintah Jokowi. Itulah yang terjadi di pemerintah Jokowi sebelumnya. Nah, di pemerintah Prabowo akhirnya ya dibersihkan termasuk korupsi Pertamina, yaitu minyak, yang bernama Muhammad Reza Khalid yang sekarang masih buron oleh kejaksaan ya. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator.
Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah. Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi, atau korupsi yang tersamar, ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter, repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga ini gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek, dia nyolong berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara. Jadi saudara-saudara, ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung, menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita, dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai, sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan 45 triliun dari 2 pulau ini saja. Tetapi yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi, karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah, padahal tanah jarang.
Makanya ini sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia supaya ngecek. Dia lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa. Saudara-saudara, di banyak bidang sama, nikel, batu bara, boksit, hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan sangat banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Bahwa bila kita tegakkan ini, insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran-kebocoran kita tutup, sehingga negara akan punya kemakmuran. Masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan, dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan berapa saat yang lalu, ya, yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena mereka tidak ingin Indonesia makmur, mereka tidak ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera, mereka ingin meneruskan paradoks yang kita alami sekarang. Kekayaan begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, semua partai politik termasuk PKS bersama saya, mari kita lawan ini. Nah, bukan hanya itu saja ya, Prabowo menyindir yaitu Wakil Presiden Gibran yang kita tahu bahwa sekarang lagi berpolemik tentang masalah ijazahnya yang tidak sederajat dengan SMK. Bahkan Gibran dinilai tidak lulus S1. Dan Prabowo ya di acara PKS mengatakan, saya lihat di sini banyak profesor S3. Jadi netizen menilai ya Prabowo secara tidak langsung sudah menyindir Wakil Presiden Gibran yang lagi bermasalah berpolemik tentang ijazahnya. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, siapa lagi itu? Gibran. Oh, no. Oke, ini rame ya. Jadi ada pembahasan soal penilaian yang dikasih Mas Anies ya di debat Pilpres kemarin gitu. Gua kaget ya, ternyata masih dibahas aja gitu. Sebenarnya kalau lu lihat videonya tuh memang ada statement Prabowo bilang karena dia juga gitu saya jadi menang, emak jadi kasihan. Itu perlu diakuin, memang iya. Gua setiap naik Gojek terus gua nanya ke tukang Gojek, ke tukang Batagor, mereka tuh kayak sangat menyayangkan ada adegan pemberian nilai itu gitu di Pilpres. Dan memang timnya Prabowo ini jenius anjir, langsung dikemas dengan kesedihan gitu. Kita ngelihatnya kayak orang tua renta yang kayak gak punya uang gitu, kayak gak berdaya gitu. Padahal ya uangnya 2 triliun, dianya juga mantan militer yang which is gak perlu dikasihanin sama sekali anjir. Pak Jokowi malu, Pak, malu. Memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Minta Prabowo Gibran 2 periode. Artinya mohon maaf nih Pak, Bapak itu rakus kekuasaan. Pak Prabowo itu masih kerja Pak sampai 2029.
tidak memikirkan melanggengi kekuasaan untuk 2029. Bapak sudah bicara 2029. Ayo Pak, ingat kekuasaan itu tidak dibawa mati Pak. Ingat itu ya Pak Jokowi. Rumah Jokowi selalu penuh orang. Oke, orang tuh ngapain? Menyampaikan cerita tentang kehidupannya, perjalanannya, pekerjaannya dan sebagainya. Lalu Jokowi ngomong apa? 2 periode ya. Kan nggak nyambung gitu loh. Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja, memastikan upahnya pantas, memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu akan berbicara tentang pemilu ke depan. Wajar nggak mereka kecewa? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang ada dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana? Setelah saya lulus saya kerja di mana? Gaji berapa? Kan sederhana itu yang mereka minta. Tiba-tiba jawabannya apa? Udah, 1 paket aja 2009. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Ya oke, jadi apa yang disampaikan Bung Adian ini sebenarnya manipulatif juga ya. Karena Pak Jokowi tidak pernah menyangkut pautkan aspirasi yang berkembang itu. Bukan, lalu kemudian saya menyampaikan 2 periode. Konteks pembicaraan Pak Jokowi dengan relawan tadi sudah 2 hal. Dua hal ingin saya katakan. Pertama adalah bahwa saya tentu aja saya nggak bisa mewakili semua pendukung Jokowi ya. Buat semua pendukung Prabowo jangan pernah khawatir. Kami akan menjalankan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi kepada kami, bahwa kami akan mendukung Prabowo Gibran sampai 2034. Tentu saja ada kecualinya. Kecuali misalnya ada upaya pecah belahnya berhasil, Pak Jokowi akhirnya nggak lagi ingin dekat dengan Pak Jokowi atau Gibran dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita nggak pernah mengkhianati Pak Prabowo. Nggak ada buktinya. Itu satu. Tapi yang kedua saya mau katakan dulu bahwa saya senang bahwa hari ini teman-teman tuh bilang bahwa yuk kita ngomong hal-hal yang lebih substansial yang tadi dikatakan. Betul, saya setuju. Udahlah, itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus Refli ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Kalau asli tunjukkan pemakzulan Gibran. Gibran juga nggak jelas ijazahnya. Jadi nggak akan merugikan seorang Prabowo ya? Artinya gini, suara hal-hal semacam itu jangan kemudian menyita waktu kita. Kita bicara tentang makanan bergizi gratis. Kita ngomong makanya Pak Jokowi jangan ikut-ikutan dalam politik. Istirahatlah dia sebagai former presiden. Arahan Jokowi Prabowo Gibran 2 periode menguntungkan atau merugikan bagi seorang Prabowo nantinya? Sebenarnya kan itu nggak bisa dijawab sekarang. Dalam politik, dalam bisnis itu kan mirip-mirip. Siapa kamu sehingga ketika berjalan dengan saya tambah kuat. Sesederhana itu aja. Kalau kamu berjalan dengan saya tambah lemah, kayaknya nggak jalan bareng deh. Kira-kira seperti itu. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ade tadi menarik. Problem ijazah juga problem buat mereka. Kenapa mereka bilang kita asli bisa nggak jadi? Gitu loh. Kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun belajar. Udah asli. Bukan maksud gua. Mereka berjuang untuk ijazah asli. Tiap hari datang. Tiap hari ketemu dosen, dimarahin. Ijazahnya asli. Belum lulus. Nanti belum punya ijazah. Asli. Pengen ijazah asli atau ijazah palsu? Ijazah udah pasti bukan. Mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga asli. Jadi 2 periode merugikan atau enggak bagi seorang Prabowo? Belum dijawab, Abang. Loh kalau itu dijawabnya nanti, tapi prinsipnya sederhana. Siapa kamu? Kalau berjalan dengan saya tambah kuat. Kalau dengan berjalan dengan saya tambah lemah, tentu tidak akan saya bawa. Dan secara konstitusional tidak ada kewajiban harus bareng-bareng 2 periode. Secara historis, Jokowi juga tidak bareng dengan wakil presiden yang sama selama 2 periode. JK 2 periode, Bang. Dengan wapres yang sama dalam 2 periode. Ya, JK 2 periode wapres, jadi nggak bisa. Loh, bukan. Baik, saya ke Bang David kalau gitu. 2 orang ini dari Partai Nasdem awalnya dia gagal nyalek, akhirnya dia pindah ke PSI. Mungkin mencoba keberuntungan baru gitu kali ya. Secara PSI itu kan Jokowi banget kan ya, memang punya Jokowi, nggak bisa dibantah itu hal itu gitu kan. Mau apapun alasannya lah gitu. Artinya punya pengaruh besar lah Jokowi itu di situ gitu. Cuman hanya saja jadi pertanyaan tuh begini, Bestari Barus ini di DKI itu sudah sangat dikenal loh. Dia sudah sering keluar masuk TV di DKI itu Jakarta begitu. Dan jabatannya di Nasdem itu dia sebagai ketua fraksi Nasdem DKI ya gitu. Tapi hanya nyalon di DPRD saja itu nggak lolos. Makanya dia ngambek lalu pindah ke PSI mencoba peruntungan baru. Begitu aja dengan Ahmad Ali ya. Bedanya kalau Ahmad Ali ini memang karir politiknya sudah nggak dilakukan lagi ya. Dia itu sudah pernah menjabat sebagai di partainya saja dia itu pernah menjadi bendara umum. Terus dia tuh waktu di Kalimantan Timur sana tuh dia juga sebagai anggota DPRD.
Terus tahun 2019 sampai 2024 dia itu juga jadi anggota DPR RI. Kemarin nyalek lagi, dia gagal lagi. Tapi jadi catatan begini. Jadi catatan pada tanggal 25 Februari tahun 2025 rumahnya Ahmad Ali ini pernah digeledah KPK gitu. Ya kalau dalam berita sih isinya tuh ini ya, ada disinyalir ikut terlibat dalam masalah gratifikasi pertambangan sama apa gitu ya gitu. Saya lupa, itu berkaitan dengan Bupati Kutai saat itu namanya Rita Widyasari ya gitu. Nah, sekarang Rita Widyasari itu sudah divonis 10 tahun kalau nggak salah ya, sama denda 600 juta. Ya barangkali saja mungkin kasus-kasus yang lama itu akan dibuka, terus akhirnya dia nyebrang ke PSI, ya bisa jadi mungkin minta apa ya, perlindungan, pengamanan, atau setidaknya nama dia itu tetap aman lah nantilah gitu. Tapi nggak, itu kan cuman asumsi kita saja ya, asumsi kita. Tapi yang jelas dua orang ini ngambek ya, gagal nyalek, akhirnya pindah ke PSI mencoba peruntungan baru.